Aku mau cari sarapan berdua. Yuk. Nah, kalian dulu sih. By nature. Sayang, kita cari sarapan apa nih yang dekat-dekat ya? Yang dekat-dekat aja lah. Oh, sekarang ada ini. Muat nggak? Muat nggak? Allah. Karet. Lupa ada ininya. Udah mulai rame sayang. Kamu mau sarapan apa? Bubur aja lah yang deket sini. Bubur. Kamu dipegang. Awas. Orang pada olahraga semua. Iya, jalan. Sehat. Harusnya kita jalan kaki. Ya. Gimana caranya nih? Awas. Oh, iya. Pegangin gue. Awas. Oh, lecet. Lecet gara-gara tadi. Kan aku udah bilang nggak bisa. Ya. Wah. Biarin lah ya. Ya udah. Kita makan apa, Sayang? Bubur. Ini aja lah bubur. Beli bubur, Pak. Berapa? Bang? Berapa? Dua. Sayang, 2. Makan aja tuh Di rumah aja. Lumayan. Oke, 2. Ya, makasih ya. Terima kasih. Bubur, mantap. Oh, jatuh. Halo, Pak. Apa kabar? Sehat, Bos. Saya mau apa lagi? Itu aja soto seberang. Mau apa lagi? Soto aja yuk, beli soto. Beli soto lagi. Itu ada soto Lamongan, mau nyebrang. Nyebrang aja yuk. Ya udah. Nyebrang aja. Tadi bubur, sekarang soto. Soto Lamongan. Mau pulang ya? Aja. Soto. Kita buat Rafathar juga 3 deh. Beli 3. Udah beli bubur, beli soto. Apa ya, sama nasi rames gitu enak kali ya? Enak. Mau apa aja aku kasih. Kita tolong aja deh. Ngidam banyak banget, Bung Ngidam. Pusing. Ya, makasih ya, Pak. Oke. Bubur apa mau soto? Bubur campur soto. Oh, bubur. Berdua aja deh banyak banget ya. Berdua indah sekali. Hah? Enak? Ngomong. Ini tuh buburnya tuh enak banget. Organik. Ini pakai beras organik. Enak banget, Mbak. Ini ada dignity kun. Mana? Kayak nasi rames gitu. Iya. Namanya dignity kun, sayang. Enak, Sayang. Ada rice bowl-nya juga, sayang. Mantap. Sayang, ini makanannya enak ya. Cuman packagingnya kita harus bikin lebih keren lagi loh. Ini pasti laku, ini enak banget, ini enak banget nih, Pak. Ayamnya enak banget. Gimana? Ini nih, aku fotoinnya, aku kirim ke Mas Arto ya. Mas Arto, ini ada produk kayaknya potensial, tapi kita harus bikin packagingnya keren. Kalau Mas Arto kalau kosong, kita garap. Thank you, Mas. Oke guys, kalau kalian mau lihat beberapa produk-produk yang udah di-upgrade oleh Rans, kalian cek aja langsung di UMKM Brilliant Check. Dan juga produk ini kita akan upgrade di UMKM Brilliant Check. Namanya Dignity-Ku. Semangat. Tunggu guys.
Nah, ini dia para expert-expert. Apa kabar semuanya nih? Terima kasih, Bos. Wah, ada yang baru nih. Apa kabar? Nah, ini baru-baru nih. Oh iya. Ini baru-baru. Dan sekarang ini ada produk. Gue jadi sama Gigi kemarin pagi-pagi. Makanlah jajan-jajan. Pagi-pagi kan lagi hamil tuh, tiba-tiba mau bubur lah, mau soto lah. Makan banyak, tiba-tiba pas makan, ini ada Dignity Food. Nah, ini pengen di-upgrade karena menurut gue rasanya enak. Tapi packagingnya tuh ya namanya juga ibu-ibu hamil ya kan, ada bawel, wah ini kayaknya kalau dibikin packagingnya lebih bagus, lebih keren, kita akan upgrade. Makanya niatnya kita mau upgrade pastinya Rans dan juga tabungan BRI Simpedes itu. Jadi gue cari Mas Arto, seperti biasa gue telepon, gue gangguin, Mas. Ini nih cari tahu dong, gue WA tentang Dignity Food ini nih. Jadi kalau kalian lihat ini, jadi ya para expert nih yang akan menjelaskan kira-kira ini akan dijadikan seperti apa. Biasalah, ini ada filosofinya mau diapain. Nah, silakan Mas Arto, gimana nih? Biar teman-teman yang ada di rumah juga tahu. Ini ternyata Dignity-ku ini hampir semuanya yang bekerja di belakang layar itu para disabilitas. Oh ya? Keren Betul. dong. Serius? Disabilitas. Keren. Langsung ini begitu kita apresiasi nih. Benar, begitu tahu ini disabilitas dan mereka nih memang orang-orang yang ingin bilang bahwa ya kita juga sama seperti orang lain, kita juga bisa melakukan tuh. gitu kan. Iya. Terus langsung gue pikir pertama, wah ini harus gue kenalin sama Ineke nih gitu. Langsung gue pikirin ketemu Ineke, ya tentu saja Angga nanti bantu karena tadi benar nggak tahu kan kalau ini disabilitas. Jadi kita nggak tahu, karena kita belum ada informasi di situ. Jadi ini yang mengerjakan di belakangnya para disabilitas. oh ini kita apresiasi banget ini. Dan ini visi misinya keren banget dan justru ketika Raffi telepon, gue langsung coba cek, cari tahu, ketemu sama mereka dan memang mereka punya visi panjang bukan hanya untuk bicara disabilitas di makanan tapi juga kemana-mana. Gitu. Tapi ini proyek pertama kita harus bantu ini. Nah, perlu bantuan viral, tentu bantuan narasi karena sosial media menjadi penting. Maka kemudian Lukas di-onboardkan untuk membantu merapikan Instagramnya. Dignity kan dalam bahasa Inggris dignity, tapi dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya martabat ya. Oh. Jadi mungkin yang kita mau angkat di sini dari para staff-staffnya ya martabat mereka. Wah. Sebagai penyandang disabilitas, tapi mereka juga layak disandingkan gitu ya dengan pekerja-pekerja lain gitu. Nah ini guys, ini mereka punya Instagram akun ya. Masih sedikit postingannya 54, sekitar 700 follower ya. Kita bicara konten, jumlah likes. Nah ini penting banget, Lukas harus ada di situ. Kira-kira ada masukan nggak? Mbak Ineke dulu kali. Kalau dari segi packaging sih ya, ini mungkin oke, tapi kurang menjual, masih bisa di-upgrade Kurang lagi. modern lah Iya, bahasanya benar lah, ya, ya kan? gitu kan. Karena untuk makanan tuh yang pertama kali ketemu adalah Ait ya, sama si ketika ngelihat kita appetite itu ada gitu loh. Kalau nggak ada appetite, gimana kita mau mencoba gitu, benar nggak sih gitu kan? Jadi tampilan tuh buat gue penting banget gitu kan. Jadi bukan kayak cuman beginian doang, ini bisa di-elevate gitu. Rasa oke, boleh oke, tapi kalau kemudian penampilannya nggak ketemu dengan mata kita gitu, nggak menyejukkan mata intinya gitu kan, itu bakalan belum tentu orang mau nyoba gitu kan ya. Apa yang kamu mau lakuin kira-kira? Gue bakal upgrading susunan tatanannya gitu kan ya. Terus mereka gue dengar kayak claiming bahwa itu adalah makanan sehat gitu. Nah, gue pengen tahu dulu dong dari Dignity-ku gitu. Waktu prepare ini bener-bener ngerti nggak tentang sehat tuh kayak apa gitu, definisi makanan sehat gitu. Nah, jadi orang jangan berpikir bahwa definisi makanan sehat tuh merely cuman ada gara-gara banyak sayurnya, kemudian kayak apa namanya makanan harus direbus-rebus semua kayak gitu juga sebenarnya gitu kan. Saya bilang salad juga nggak sehat sebenarnya kalau mau ngomong gitu kan. Kenapa? Karena ada minyak-minyaknya di dalamnya gitu kan. Vegan mayo, bla bla gitu kan ya. Jadi gue pengen lebih tahu dulu tentang definisi sehat menurut Dignity-ku. Nah ini dari situ kita akan tingkatin value-nya gitu karena Dignity is not about only branding tapi harus ada value-nya Di dalamnya. Arto, iya. Make sense ya? Hah? Make sense ya? Sangat make sense, hebat banget Mbak Ineke, ini keren. Thank you. Nggak, lu mau ngapain? Kayaknya kita perlu PR untuk menyampaikan pesan ini di kemasan. Setelah ngasih tahu Dignity-ku tuh, gue stalking juga di websitenya, di Instagramnya, dan
ternyata di sini tuh ada warna khusus buat disabilitas. Gue sih nggak terlalu kan belum ngobrol sama ownernya kan. Kayaknya ini dia pakai warna untuk disabilitas. Tapi untuk warna ini terlalu banyak menurut gue. Kita harus ambil take satu warna aja, terus nanti dikombinasikan dengan antara warna silver atau gold. Oke. Dengan nanti ntar ilustrasinya gue pakai sketch sekali ya, karena ini sangat-sangat simpel sekali, masih bisa dieksplor sih, jadi lebih bagus. Sebenarnya semua message yang mau disampaikan itu udah diomongin sebenarnya. Kayak contohnya di konten yang ini gitu ya. Secara message sebenarnya udah bagus di caption gitu ya. Jadi udah menyampaikan soal bagaimana kaum disabilitas mau mencapai impian dan sebagainya. Cuma mungkin yang kita perlu rapihkan lebih ke pilar-pilar kontennya. Jadi kontennya kita harus lebih diperjelas karena kan social media is all about how we deliver the message gitu kan. Mungkin yang harus kita rapiin cara kita menyampaikan message-nya, Mas. Oke. Kurang lebih gitu sih. Penting ya? Penting banget, ini keren banget dan mudah-mudahan kita juga bisa support Dignity-ku, apalagi di belakangnya banyak teman-teman disabilitas yang pastinya mereka juga perlu maju, mereka juga perlu disupport, apalagi ya setiap manusia kan tidak ada yang sempurna, justru kita pun juga sama, mungkin ya pasti kita pun, ya tapi kita sama-sama, apalagi kalau kita bisa membuat mereka maju, kita bisa membuat mereka sukses, selain pahala juga buat kita, berkah juga buat mereka, gitu. Puas ya. So, approve ya? Approve, semangat! Mantap. Jadi awal mulanya waktu saya udah pensiun, saya ingin berbuat sesuatu socialpreneur. Jadi artinya socialpreneur itu melakukan aktivitas sosial, tapi ada bisnisnya. Itu yang saya nemukan. Jadi saya keliling ke tempat-tempat difabel. Saya menemukan 3 hal. Jadi satu, apa produk yang dibuat sama difabel ini bagus sekali. Kedua, mereka ini ingin dihargai. Dan ketiga, mereka nggak mau dikasihani. Saya mulai ini kira-kira 2 tahun yang lalu, banyak kendalanya. Ya salah satunya karena COVID, PPKM dan macam-macam nggak bisa berjalan sesuai yang kemauan saya dari awal gitu. Saya harapan ke depan ini, jadi saya akan bikin suatu center bukan untuk makanan aja, jadi semua sektor. Tujuannya sih membuat kesejahteraan dan mandiri para disabilitas ini. Nah bro, dari obrolan kita kemarin bareng Mas Arto sama Mbak Ineke, kita kan setuju untuk pakai warnanya biru dongker dan goldy ya. Dan gue mau pakai buat ilustrasinya adalah sketch. Di sini gue lihat logonya Dignity ini too much color sih menurut gue. Dan Setuju sih. disabilitas ini menurut gue ambil satu aja warnanya, yaitu biru dongker. Nah ini gue padu-padanin desainnya seperti ini. Menurut lu gimana? Oke sih. Lagian secara logo pun disimplify begitu jadi lebih elegannya dapat, tapi nggak mengurangi esensi lah ya. Ya. Karena kan tetap masih ada si bunga apa tuh? Lotusnya Ya. Tetap masih ada ya. Jadi menurut gue sih sesuai sih udah sama brief yang kemarin kita bahas juga. Ya, dan lu kan bilang ke gue mau bikin yang campaign, kami juga bisa. Dan gue representasiin ada di sini. Ada logonya. Ya, jadi sinergi antara si packaging dan si digital marketing sosial media itu masuk. Nah, di sini gue pakai huruf sans serif dan script. Iya, bisa dibilang kita tentukan font dan tone warnanya tuh emang udah sesuai ya. Oke. Kalau dari gua sih sebenarnya udah sesuaiin ya sama yang desain yang kemarin lu udah kirim juga ke gua. Secara warna pun gue pakai warna yang sama gitu ya, buat di sosial medianya. Karena menurut gue keseragaman warna, visual, tampilannya juga penting ya. Setuju. Jadi gue lebih ngarahin sekarang ini fokusnya lebih ke komunikasinya sih, susun komunikasinya. Menurut gue approach-nya sosial medianya Dignity-ku ini kita jadiin ini platform untuk 2 hal komunikasi penting ini. Yang pertama, kita bisa kasih influence positif, bukan cuma buat para penyandang disabilitas, tapi buat audiens general pun mereka juga jadi dapat manfaat gitu ya, secara positif. Yang kedua,
ngebangun self belief. Jadi menurut gue influence positif itu dari sisi eksternalnya, tapi internalnya sendiri buat si staffnya, buat para pelaku usahanya dari brand Dignity-ku ini, mereka jadi punya self belief tentang brandnya dia, tentang visi misinya gitu ya. Jadi menurut gue komunikasinya lebih ke arah situ. Makanya tadi yang tadi lu juga mention, lu juga udah bikinin logonya menurut gue sesuai. Kita usung satu communication message, kami juga bisa gitu, karena kan di luar kan banyak ya kita bisa apa segala macam, tapi seakan-akan si kaum disabilitas dan para staff di Dignity-ku ini juga mention, kami juga bisa loh gitu. Itu juga. Nah ini mungkin social media planningnya yang gue lihat tadi kan kita udah bahas kemarin juga. Mungkin secara komunikasinya yang kita rapihin. Jadi di sini gue bikin tone of voice-nya, terus what are we-nya, jadi objektif dari platformnya, sama gue bikinin konten pilarnya buat mereka. Jadi konten pilar tuh ada 4 hal penting ini yang harus kita pilarin jadinya. Jadi supaya komunikasinya terstruktur. Gitu. Jadi baru kita bikinin sampel postnya. Wah, keren bro. Iya, kita bikinin sampel postnya sih. Jadi biar lebih rapih aja sih sosial medianya. Orang ngelihat visualnya rapih kan mereka lebih seneng ya. Asik ya kelihatannya ya. Iya, gitu. Kurang lebih gitu sih. Ya harusnya sih ini udah oke ya. Iya. Nanti kita jelasin ke brand owner, lalu kita presentasiin ke mereka. Iya, semoga aja Pak Hendra senang. Oke, amin. Oke. Thank you. Oke, hari ini saya akan plating atau upgrading cara plating untuk bentuk boxnya Dignity ya. Dignity bikin kan awalnya seperti ini ya, itu ya, mungkin bisa di shoot kamera, ini seperti ini yang the way mereka bikin. Kita akan coba untuk meng-elevate supaya tampilan produknya lebih oke, boleh ya? Oke. Jadi saya mau analisa dulu, kalau yang seperti ini, satu ada ruangan kosong di sebelah sini ya. Ada ruangan kosong di sebelah sini, kemudian kalau yang ininya seperti ini, kemudian pakai telur mata sapi gitu. Terus ada beef black pepper, kemudian saladnya ini dicampurin dengan mayonya, emang standarnya gitu ya. Oke. Saya akan sedikit merubah. Gitu. Yang pertama adalah kita akan nasinya dari sini seperti ini. Jadi saya tidak mengubah komposisi, saya hanya memindahkan komposisi. Jadi salad yang sebelumnya, selada yang sebelumnya di sini saya pindah ke bagian nasi. Supaya apa? Supaya nasinya lebih cantik gitu. Nasinya seperti modelan di sini gitu. Nah, ya, ini nasinya. Ini akan bagus banget kalau ada ubi hitam. Nanti ubi hitamnya bisa ditaruh di atasnya kalau ya. Karena ini nggak ada, kita taruh di sini dulu. Kemudian di sini pakai telur mata sapi. Buat saya akan lebih cantik kalau telurnya di scramble. Tampilan scramble selain lebih mudah dimakan, juga pasti lebih cantik ya secara warna gitu. Dan kemudian kita tambah sedikit garnish, ini potongan cabai di atasnya. Oke, kemudian boleh dibantu saladnya ada di sebelah mana ya? Salad please. Katsunya saya nggak berubah tempat, masih sama, cuma katsunya saya tata lebih merata, jadi dia nggak tumpang tindih. Teksturnya masih kelihatan, kemudian saya tambahkan sedikit timun, seperti di sini ada timunnya juga, jadi saya tetap tambahkan tapi dengan bentuk yang beda gitu ya. Kemudian black pepper tetap sama. Usahakan
Untuk cabai-cabeannya ditaruh di atas supaya colornya dapat dan orang melihat. Oke, terakhirnya saladnya sama. Saya tidak mengurangi komposisi, saya hanya upgrading saja. Kemudian saus mayonya yang awalnya ditumpangkan di atasnya, saya pisahkan. Kenapa? Karena orang tidak tahu kapan makannya. Oke, so this is the way. Dengan begini tampilan bisa lebih penuh. Kemudian semua tidak ada yang kosong. Kalau ini saya melihat masih banyak ruangan kosong di sini. Kalau di sini secara komposisi warna, secara ruang juga dia lebih banyak, lebih ada semuanya, dan ketika dilihat lebih cantik karena colornya ada. Gitu. Thank you. Nah, memang benar yang namanya sarapan untuk isi perut kita itu paling penting, apalagi kalau makan yang sehat dan juga bergizi, karena kita mengawali hari dengan kita makan. Apalagi kalau istri lagi hamil, harus makan banyak supaya bayinya sehat. Ini kan, jadi pas Gigi tuh lagi hamil-hamil pengen makan yang enak-enak. Apalagi setelah gue sarapan, gue dapetin produk yang enak, ternyata produknya adalah produk UMKM, dan itu yang bernama Dignitiku. Wah, ini ada Pak Hendra di sini, Pak Hendra Warsita adalah owner pemilik dari Dignitiku. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra ini lihat dong, tetap jiwanya muda. Tetap jiwanya muda dan juga yang ekspertis yang tidak kaleng-kaleng. Ada Mas Angga, ada Mbak Ineke, dan juga ada Mas Lukas. Wih. Mas Arto ada, tapi Mas Arto lagi nggak ada di sini, tapi ada lagi di tempat lain. Ada Mas Arto, halo Mas Arto, karena Mas Arto ada kepentingan lain, tetapi kewajibannya Mas Arto dan teman-teman ekspertis di sini tidak ditinggalkan. Mereka tetap bersama Ras Entertainment, bersama expert, serta dengan tabungan BRI Simpedes yang sudah mengupgrade Dignitiku untuk naik kelas di UMKM Brilian. Cek! Itu dia. Mas Lukas, gue tanya ke Mas Lukas dulu ya. Mas Lukas, kira-kira apa aja yang udah di-upgrade oleh Mas Arto dan tim ini semuanya? Biar Pak Hendra sebagai owner juga merasa puas, merasa happy, naik kelas. Jadi sebenarnya gini satu mingguan ini Siap. Kami para expert, ada Mas Angga, ada Mbak Ineke, sama Mas Arto juga, kita udah berdiskusi. Intinya sih dua hal besar yang kami upgrade gitu ya. Yang pertama dari sisi visual ya. Orang jatuh cinta kalau kata Raffi kan dari visualnya gitu ya. Tampilan. Gitu ya, dari tampilannya dulu, baik itu tampilan dari sisi packaging, desain maupun juga presentasinya, ya kan. Yang kedua adalah sisi komunikasinya. Nah, setelah itu mungkin detail-detailnya satu-satu bisa dijelasin sama para expert yang lainnya. Mas Angga, silakan Mas. Packaging. Oh iya. Sebelumnya saya udah ngobrol nih sama Mbak Ineke dan Mas Lukas. Jadi pas awal kita meeting, kita pakai warna biru dongker, adalah salah satu warna disabilitas, Kak. Ini karena di belakang ini kita ingetin lagi banyak teman-teman disabilitas ya Pak Hendra ya, yang membantu untuk menjadikan Dignitiku ini hadir. Yap. Nah, sebelumnya kan warna silver apa gold. Akhirnya kita mutusin untuk warna gold. Dan di sini saya kalau ngelihat ini websitenya dan Instagramnya itu tersentuh sih. Jadi ini Dignitiku adalah perusahaan catering menurut saya yang benar-benar memikirkan kaum disabilitas. Dan di sini tetap ada gambar lotus. Itu filosofinya adalah kebesaran, kebesaran hati, kemurahan hati, dan kasih sayang. Jadi saya lihat memang ownernya Pak Hendra ini benar-benar care banget tuh sama kaum disabilitas. Dan di sini ada storytelling. Jadi ada website, di website saya masukin sini teksnya. Dan kalau bisa dilihat nih warnanya, ada teksnya lebih ke serif dan huruf script agar mudah dilihat. Dua warna ini menurut saya sangat dominan untuk mudah diingat oleh konsumen. Seperti itu. Lanjut Mbak Ineke. Ineke, silakan Mbak Ineke. Oke, ini tampilan yang lama ya. Ya, Tampilan yang lama. kita kasih lihat nih tampilan yang lama nih. Tampilan yang lama kayak gini gitu kan ya. Dan kita udah upgrade ini supaya Pak Hendra bisa lebih banyak orang yang tertarik gitu ya. Seperti tadi bilang visual tuh penting banget gitu ya.
Nah ini kita bikin nih sekarang udah saya tampilin yang seperti ini. Ini gitu ya, kan. tambah ini ya? Iya udah tambah ini jadi cakep banget gitu kan ya. Jadi beda ya, padahal sentuhannya nggak banyak tapi Nggak beda banyak, Mbak Ineke ya. Tapi ini kita punya branding yang keren banget gara-gara Mas Lukas dan Mas Angga keren banget memang bener-bener. Jadi yang di dalamnya tuh bakalan kita udah di upgrade juga skillnya gitu kan dari para pelaku Dignitiku gitu supaya mereka benar-benar masak sehat yang benar-benar sehat, yang definisi sehat yang benar. Jadi kalau pada makan ini jangan khawatir, benar-benar sehat sesehat-sehatnya karena benar-benar dimasak dengan cara yang benar, di packaging dengan cara yang benar, dan apalagi sekarang tampilannya tambah keren. Amin, amin. Itu dia, senang banget. Tadi udah dikasih sedikit penjelasan dari Mas Angga sama Mbak Ineke. Dan juga tentunya udah packagingnya bagus, udah makanannya enak. Jangan lupa sekarang zamannya udah dunia digital. Digital marketing itu penting. Rans Entertainment bisa begini karena lewat digital. Gimana Mas Lukas? Untuk cara kita mempromosikannya lewat digital marketing. Jadi sebenarnya semua yang mau disampaikan itu sudah disampaikan sekali lagi ya. Pas kemarin di awal kita briefing kan kita udah bahas itu ya. Cuma yang perlu kita rapihkan sebenarnya lebih ke cara kita mengkomunikasikannya Pak. Jadi di caranya. Ya di packaging semua kan udah dijelasin gitu kan detailnya mengenai kaum disabilitasnya. Mungkin nanti di sosial medianya kita lebih banyak akan membahas itu. Dan kedua, ton warnanya kita samakan semua. Jadi sosial medianya sama tampilannya semuanya rata sama gitu loh. Jadi itu ada, kalau di istilah branding itu ada keseragaman gitu gitu. Jadi itu yang kita lakukan sih basically. Tuh, bener kan? Sekarang kita tanya ke Pak Hendra sebagai ownernya. Pak Hendra sebagai owner Dignitiku, seneng nggak Pak? Kita sulap, kita bikin biar keren. Oh, sangat-sangat membantu saya ini. Saya juga dari dulu memang punya mimpi, tapi tidak punya capability untuk ini. Saya terima kasih sekali bisa dibantu ini. Dan ini makin mempercepat mimpi saya ini. Mimpi saya itu membuat disabilitas ini sebagai profesional dan mandiri. Nah, ini yang sudah profesional dan packagingnya juga bagus. Nah, ini nanti mimpi saya bisa tercapai ini. Tapi hebatnya memang ya tabungan BRI Simpedes juga memberikan bukti nyata untuk para pelaku UMKM di Indonesia, dan juga Pak Hendra juga di sini yang kita salut ya. Pak Hendra mengedepankan teman-teman disabilitas. Itu ada alasan apa Pak di balik itu Pak? Ya, saya pensiun 2 tahun yang lalu. Saya mikir apa differentiation. Saya nggak mau bikin bisnis yang kasihan. Jadi intinya itu hanya saya menemukan bahwa para teman-teman disabilitas ini bisa membuat produk yang bagus. Itu yang harus kita jual, bukan jual kasihan. Setuju ini. Bapak kita doain nih. Selain berkah di dunia, berkahnya juga buat di akhirat. Karena pasti banyak yang doain Bapak. Karena kalau kita mau mengangkat derajat seseorang itu, pasti Allah juga akan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Itu hebatnya Pak Hendra. Memang luar biasa, bener nggak Mas Lukas? Betul. Apalagi BRI Simpedes, mantap kan? Iya, emang paling bisa deh tabungan BRI Simpedes dukung para pelaku UMKM supaya semakin maju. Makanya untuk semuanya Sobat BRI yang kalian belum punya tabungan BRI Simpedes, jangan lupa buruan buka tabungan BRI Simpedes melalui digital saving, atau juga kalian bisa langsung scan. Keluar aja handphone kalian, sekarang udah canggih, tinggal scan di QR code-nya, nanti akan muncul di layar kalian. Nggak perlu kalian keluar rumah, atau nggak perlu kalian ke kantor cabang, semuanya udah praktis. Karena apa? Karena tabungan BRI Simpedes sudah memberikan kemudahan, tinggal scan, isi saldo, jadi deh punya tabungan BRI Simpedes. Gampang banget. Tabungan BRI Simpedes, si serba bisa. Wow! Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita terus support UMKM, dan BRI juga bertanggung jawab. Dan saya mau tanya lagi nih Pak, kepada Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra ada yang mau disampaikan sebagai pemilik Dignitiku kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada tabungan BRI Simpedes juga, si serba bisa ini yang sudah membawakan expert-expert untuk Pak Hendra mensupport Dignitiku, sudah mengupgrade Dignitiku. Silakan Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tabungan BRI Simpedes, para expert dan Rans Entertainment. Terima kasih Pak, sama-sama. Mudah-mudahan masih banyak Pak Hendra di luar sana yang peduli, bukan hanya bisnis aja, tetapi
peduli humanisnya. Bahwa ini di belakang Dignity-ku ini banyak orang-orang hebat, disabilitas, yang memang tergerak dari hatinya Pak Hendra sendiri. Karena Pak Hendra di sini kalau tabungan BRI Simpedes ingin menaikkan UMKM, Pak Hendra ingin menaikkan kelas teman-teman disabilitas supaya mereka punya semangat yang sama seperti kita. Amin. Jadi hari ini spesial banget. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Mas Lukas, terima kasih Mbak Ineke, terima kasih Mas Angga, Mas Arto, meskipun tidak hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Dan pastinya terima kasih sekali lagi untuk tabungan BRI Simpedes, si Serba Bisa, dan juga para expert karena sudah membantu para UMKM bisa lebih berkembang dan naik kelas. Jangan lupa, nantikan program UMKM Brilliant Check episode selanjutnya hanya di Rans Entertainment. Wow, terima kasih. Semangat! Selalu ada ruang untuk ide-ide seperti ini terus berkembang. Apalagi Dignity-ku sudah punya modal sosial dan ini yang menjadi keren sebenarnya karena modal sosial tadi. Tapi dengan sentuhan-sentuhan dari setiap sektor-sektor industri, dari desain, dari penataan, dari digital marketing dan masih banyak lagi, ini akan membuat proses dari pengembangan brand kita menjadi semakin sempurna. Jadi jangan khawatir untuk terus berkembang, berjejaring, ketemu dengan para expert dan mudah-mudahan kita bisa membangun brand kita menjadi lebih baik. Oke, buat teman-teman semua yang mau ngembangin brandnya melalui digital, salah satunya bisa menggunakan strategi digital marketing. Sebenarnya digital marketing itu tentang bagaimana kita berkomunikasi ya di platform digital. Karena sebenarnya konsep brandingnya, konsep social media dan sebagainya penggunaannya sama aja sebenarnya. Cuma gimana kita mengkomunikasikan message dari brand kita ini seperti apa. Nah, menariknya gitu ya, digital marketing itu semuanya tentang visual, semuanya tentang visual gitu ya. Dan setelah visualnya baru message-nya, komunikasinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau memaksimalkan sosial media kalian, ada dua hal penting tersebut yang harus diperhatikan. Yang pertama visualnya, yang kedua adalah bagaimana komunikasi atau message-nya yang mau disampaikan seperti apa. Lalu bagaimana strateginya mengemas dua hal ini supaya sampai ke target audiens yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin packaging, misalnya packaging sebelumnya pakai warna yang muda, jangan takut. Jadi keluar dari zona nyaman, pakai warna yang lebih tua, berbeda dengan packaging sebelumnya. Seperti ini, warna biru dongker dan goldie. Sebelumnya packaging ini adalah packaging yang bisa dibilang packagingnya sangat full color. Nah, jadi di sini saya memakai dua warna, biru dongker dan goldie. Di sini juga memakai sketch ilustrasi makanannya. Di sini ada font serif dan script. Jadi bisa dibilang minimalis sebenarnya nggak masalah, nggak harus full color dan terlalu rame. Dan desain seperti ini lebih efisien dan efektif untuk menarik konsumen. Bisa dicoba teman-teman. Tips and trik buat para UMKM di Indonesia yang pengen naik kelas atau pengen elevate the product, kalian harus ngerti dulu produk yang kalian butuhkan itu, yang atau kalian bikin itu seperti apa. Kemudian pastikan itu ada value-nya. Ada value di balik itu, ada cerita di balik itu, dan kenapa Anda bikin produk itu. Demand masyarakat itu penting banget, jadi kalian harus ngerti bahwa demand masyarakat akan menentukan apakah produk kalian long lasting atau tidak.
Jadi pastikan bahwa produk kalian itu berbeda dengan yang lainnya dengan menambahkan added value dalam packaging, dalam quality, dalam story behind, semuanya harus Anda miliki sebagai satu paket sebelum Anda meluncurkan produk Anda. Pastikan bahwa produk Anda itu bisa diterima oleh masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan produk Anda. Naik kelas terus UMKM Indonesia, hebat. Kami dari Dignitiku mengucapkan terima kasih kepada Tabungan BRI Cipedas, para expert dan Rans Entertainment.